Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kembali ibadah online. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah lagu sujud di altarnya.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi Tuhan. Dan terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Terima kasih kalau Engkau sudah mengumpulkan kami melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kau yang mengambil alih, Kau yang bekerja Tuhan. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi firman-Mu. Sehingga firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bulan ini tema kita masih mengenai akar pahit. Untuk itu mari kita baca di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15, tolong Ibu Minu untuk bacakan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin, terima kasih. Dikatakan bahwa jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan ada akar pahit dalam diri kita, karena akar pahit itu bisa membuat kerusuhan dan mencemarkan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi akar pahit adalah suatu hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Nah, hal itu yang harus kita cegah. Nah, apa saja dan siapa saja yang bisa membuat kita menjadi pahit? Nah, kita bisa pahit terhadap keadaan yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi keadaan yang begitu sulit, menderita, terpuruk, bertubi-tubi hari lepas hari. Kita sampai begitu kecewa dengan keadaan ini dan akhirnya kita pahit terhadap keadaan ini. Contohnya seperti kalau di Alkitab itu seperti Naomi. Naomi beserta keluarganya di negerinya mereka ada kelaparan. Kemudian mereka pindah ke negeri lain untuk mendapat makanan. Nah, di negeri lain itu terjadilah bencana. Satu persatu dari orang yang dikasih meninggal. Suaminya dan 2 orang anak putranya meninggal. Nah, Naomi menjadi begitu kecewa. Naomi hidup begitu pahit sehingga dia katakan bahwa jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Naomi artinya manis, Mara artinya pahit. Dia begitu kepahitan dengan keadaan situasi yang begitu sulit, begitu menderita yang dia hadapi. Jadi dia pahit terhadap keadaan. Nah, kemudian kita juga bisa pahit terhadap apa? Kita bisa pahit juga terhadap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang yang begitu menyakiti hati kita, orang yang begitu melukai kita, mempermalukan kita, melakukan hal yang kita anggap tidak pantas terhadap kita, sehingga kita menjadi begitu benci dan begitu marah kepadanya, sehingga akhirnya kita ada akar pahit padanya. Dan kepahitan itu sebenarnya apa? Kepahitan itu ada rasa marah dan rasa benci yang begitu mendalam dalam diri kita. Nah, jadi kita bisa pahit terhadap keadaan, bisa pahit terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa pahit terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin dalam hidup kita mempunyai satu cita-cita, punya harapan, punya idealisme, punya sesuatu yang kita ingini. Tapi dengan berjalannya waktu, pencapaian kita jauh dari apa yang kita harapkan. Kita begitu terpuruk, kita begitu di bawah. Kita merasa begitu tidak nyaman dengan keadaan ini. Sehingga akhirnya kita begitu pahit, kecewa dengan keadaan ini, dan kita begitu pahit terhadap diri kita. Kita merasa kita orang yang gagal, kita merasa kita orang yang sial dan lain sebagainya, dan kita pahit terhadap diri kita. Kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita. Dan kemudian satu lagi, kita bisa pahit bahkan terhadap Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata begini, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan banyak hal bagimu. Aku sudah beribadah, memberi persembahan, melayani Engkau, dan berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupanku. Tetapi mengapa hidupku begini sulit, penderitaan yang begitu bertubi-tubi, terpuruk dan lain sebagainya. Akhirnya kita begitu kecewa dengan Tuhan dan kita pahit terhadap Tuhan. Ini terjadi seperti istri Ayub. Ayub orang yang saleh, tapi Tuhan izinkan kesulitan dan penderitaan dihadapi oleh Ayub. Nah,
Kemudian istri Ayub berkata kepada Ayub, dia katakan, masihkah engkau bertekun dalam kesalahanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Istri Ayub begitu pahit terhadap Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita bisa pahit terhadap keadaan yang kita hadapi, terhadap orang di sekitar kita, terhadap diri kita, bahkan kepada Tuhan. Nah, kepahitan adalah satu kemarahan dan kebencian yang begitu mendalam dalam diri kita. Nah, kepahitan ini yang dikatakan tadi, jangan ada akar pahit dalam kehidupan kita. Jangan ada akar pahit katanya. Nah, bagaimana proses terbentuknya ada satu akar? Bagaimana bisa ada akar? Akar terbentuk kalau ada benih. Jadi ada benih kepahitan yang ditaburkan dalam diri kita. Dan kemudian benih itu menjadi akar dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan kemudian berbuah sehingga dihasilkan buah-buah yang pahit. Yang akhirnya meracuni hidup kita dan meracuni hidup orang yang ada di sekitar kita. Makanya dikatakan mencemarkan orang yang ada di sekitar kita. Jadi mirip dengan firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur, kemudian berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah. Cuman bedanya kalau benih kepahitan itu, dia menghasilkan racun yang meracuni diri kita dan meracuni orang-orang di sekitar kita. Tapi benih firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena benih firman Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah roh. Jadi itulah, akar pahit itu ada suatu hal yang begitu tidak baik, begitu berbahaya. Dan akar pahit itu terjadi dengan benih yang ditaburkan pada diri kita. Nah, kita tidak bisa menghindari benih kepahitan itu dalam diri kita. Benih kepahitan itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Hidup kita ini penuh dengan liku-liku, ada masa senang, ada masa sulit, ada masa yang kita terpuruk, ada masa kita lagi di atas. Jadi pasti ada akar pahit itu dalam kehidupan kita. Ada benih kepahitan itu dalam diri kita. Tapi apakah benih kepahitan itu akan kita biarkan dia bertumbuh? Apakah kita menyediakan tanah yang subur bagi benih itu? Kalau kita menyediakan tanah yang subur, maka benih itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan kemudian meracuni diri kita dan meracuni orang yang di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak menyediakan tanah yang subur, benih itu akan tetap menjadi benih. Dia tidak akan berakar, dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Martin Luther. Dikatakan kita tidak bisa melarang burung untuk terbang melintas di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung itu untuk hinggap di kepala kita dan bersarang di kepala kita. Jadi itulah, benih kepahitan itu pasti ada. Yang jadi masalah adalah apakah kita menyediakan tanah yang subur atau tidak kepada benih itu. Benih akan selalu ada. Kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab satu persatu. Semua mengalami benih kepahitan itu dalam kehidupan mereka. Ada benih kepahitan itu. Cuma yang menjadi masalah, ada yang menjadi akar pahit, ada yang tidak menjadi akar pahit. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh yang begitu luar biasa, penuh penderitaan dalam hidupnya. Kalau kita boleh katakan Yusuf adalah orang yang boleh mengklaim bahwa dialah yang pantas mempunyai akar pahit. Karena begitu berat hidupnya. Tapi Yusuf tidak mempunyai akar pahit itu. Coba kita lihat perjalanan hidup Yusuf. Dia bisa pahit terhadap Tuhan. Coba, Tuhan menjanjikan kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin yang besar. Nah, pemimpin yang besar akan memimpin banyak orang. Dia luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dia dijual menjadi budak. Bukan dia memimpin banyak orang, bahkan dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Seorang budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia bisa saja pahit terhadap Tuhan. Janji Tuhan seolah-olah PHP yang tidak sesuai dengan realita. Nah, kemudian di dalam penjara, Yusuf juga bisa pahit terhadap Tuhan. Kenapa? Yusuf di penjara itu bukan karena dia berbuat jahat, bukan berbuat kriminal, bukan dia berbuat dosa, bukan dia melanggar hukum-hukum Tuhan. Justru dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan peraturan Tuhan, hidup benar. Karena pada saat itu istri Potifar mau berzina dengan Yusuf dan Yusuf tidak mau, dan akhirnya Yusuf difitnah. Nah, Yusuf bisa pahit kepada Tuhan. Yusuf bisa mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan? Aku hidup benar, aku menjaga kekudusan, aku menjaga kesucian, aku melakukan apa yang kau kehendaki, tapi kenapa aku justru masuk dalam penjara? Nah, itu Yusuf bisa pahit terhadap Tuhan di situ.
Nah kemudian Yusuf juga bisa pahit kepada sesama manusia. Dia bisa pahit terhadap saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya di mana yang dia bertumbuh bersama-sama sejak dia bayi, dia lahir, dia sudah melihat saudara-saudaranya itu, mereka bertumbuh bersama, yang harusnya mereka saling mengasihi satu sama lain, membela satu sama lain, menolong satu sama lain, dan melindungi satu sama lain. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya justru membenci Yusuf, dan mereka ingin membunuh Yusuf, dan mereka akhirnya menjual Yusuf sebagai budak. Dia bisa pahit terhadap saudara-saudaranya. Dan kemudian dia juga bisa pahit terhadap Potifar. Dia adalah seorang budak yang pekerjaannya begitu rendah sebenarnya. Tapi karena prestasinya, karena kebaikannya dalam bekerja, karena kecerdasannya, karena dipimpin oleh Roh Kudus, Yusuf akhirnya bisa mengelola seperti seorang manajer mengelola rumah Potifar itu. Semua dikelola dengan begitu baik. Bahkan harta Potifar dikelola dengan begitu baik. Tapi apa balasan Potifar? Pada saat ada fitnah terhadap Yusuf, Potifar tidak menyelidiki secara mendalam, tidak mencari tahu. Dia langsung menjudge atau mempercayai bahwa Yusuf berbuat jahat, berbuat kesalahan, dan dia menjebloskan Yusuf dalam penjara. Yusuf tentu kecewa, dan ini bisa jadi akar pahit juga. Dan Yusuf juga bisa menjadi pahit terhadap juru minuman di penjara. Juru minuman yang bermimpi, kemudian Yusuf menafsir mimpinya itu, dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Nah kemudian sebelum juru minum itu dilepaskan dari penjara, Yusuf minta tolong kepada dia, kalau engkau sudah lepas nanti, udah menjabat lagi jadi juru minum, ketemu dengan Firaun, tolong ceritakan tentang aku. Sehingga Firaun mendengar, dan mungkin Firaun akan melepaskan aku. Tapi ternyata temannya lupa, kacang lupa di kulit katanya. Yusuf bisa kecewa, bisa pahit juga di situ. Nah kemudian Yusuf juga bisa pahit terhadap keadaan yang dihadapi. Keadaannya ini sangat kontras, langit dan bumi. Yang tadi dia adalah anak kesayangan dari bapaknya. Mungkin dia tidak pernah melakukan kerjaan yang berat. Dia begitu dimanja, dia begitu diprioritaskan. Tiba-tiba dia menjadi budak. Suatu kehidupan yang kontras di mana dia harus mengalami semua itu. Dia tidak punya hak atas dirinya. Dia disuruh bekerja apapun. Dia harus melakukan apapun yang dia tidak suka. Nah, dia harus hadapi semua itu. Dia bisa pahit juga terhadap keadaan itu. Dan juga pada waktu dia di dalam penjara, dia juga bisa pahit. Kita bayangkan. Zaman kita aja coba di negara kita. Kalau ada pejabat konglomerat yang masuk penjara, saya pikir fasilitas atau situasi yang mereka hadapi di penjara berbeda dengan orang kecil, orang yang tidak ada siapa-siapanya. Tetapi kita lihat Yusuf bukan hanya orang kecil, dia seorang budak. Pada waktu dia jadi orang budak aja dia tidak mempunyai hak atas dirinya, begitu rendah. Budak masuk penjara lagi, coba kita bayangkan, pasti penderitaannya begitu sulit. Dia tidak dihargai sama sekali, dia bisa pahit juga pada waktu dia di penjara. Dia bisa pahit dengan keadaan itu. Nah, Yusuf juga bisa pahit terhadap dirinya sendiri. Dia bisa mengatakan, aku adalah orang yang sial, aku adalah orang yang gagal. Bayangkan, tadi dia begitu disayang sama bapaknya, sekarang dia menjadi budak. Tuhan menjanjikan dia menjadi pemimpin, akhirnya dia malah menjadi budak dan masuk penjara. Dia juga bisa pahit terhadap keadaan itu. Nah, seperti itulah kehidupan Yusuf. Begitu menderita, begitu banyak kesulitan, begitu banyak benih-benih kepahitan yang ditaburkan pada dirinya. Tapi yang ajaib dan luar biasa, mengapa Yusuf tidak menjadi pahit? Nah, kuncinya seperti di ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Yusuf tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Yusuf ada dalam kasih karunia Allah. Yusuf selalu berada dekat dalam kasih karunia Allah. Nah, apa buktinya Yusuf ada di dalam kasih karunia Allah? Nah, kita lihat pada saat Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, dia dalam keadaan terpuruk, dia dalam keadaan yang mungkin syok, dia dalam keadaan kecewa.
Tapi pada saat itu dia bisa menjadi orang yang begitu menonjol, begitu bersinar. Dia bisa bekerja seperti bekerja untuk Tuhan. Apa yang diperbuat berhasil. Ada roh Tuhan dalam dirinya yang memberi hikmat kepada dia. Sehingga apa yang dia buat berhasil. Ini membuktikan bahwa dia ada di dalam kasih karunia Allah. Walaupun dalam keadaan yang kecewa, terpuruk, dia tetap ada dalam kasih karunia Allah. Nah kemudian pada waktu di rumah Potifar lagi. Pada waktu dia digodai oleh istri Potifar. Dia juga tidak jatuh dalam dosa. Berarti dia apa? Dia tetap berada dalam kasih karunia Allah. Ada roh Tuhan dalam diri dia. Dia taat terhadap Tuhan. Ini membuktikan Yusuf tidak pernah jauh dan selalu berada di dalam kasih karunia Allah. Nah, itulah Yusuf. Nah, kemudian di dalam penjara. Di dalam penjara kita lihat dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang sulit, Yusuf juga tetap di dalam kasih karunia Allah. Buktinya apa? Dia bisa menafsir mimpi-mimpi teman-temannya di dalam penjara. Berarti dia selalu dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirinya. Dia tidak pernah jauh dari kasih karunia Allah. Nah itulah kuncinya. Kenapa Yusuf tidak mempunyai akar pahit itu. Banyak benih yang ditaburkan. Banyak penderitaan yang dialami. Banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi dia tidak mengalami akar pahit itu karena dia selalu berada dekat atau di dalam kasih karunia Allah itu. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Ada dua pilihan bagi kita. Benih akan selalu ada. Benih kepahitan itu pasti ada dalam diri kita, yang ditaburkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tinggal kita memilih apakah kita mau menyediakan tanah yang subur bagi benih kepahitan itu, atau kita tidak memberikan tanah yang subur bagi kepahitan itu. Kalau kita tidak menerima memberi tanah yang subur pada kepahitan itu, caranya adalah kita berada dalam kasih karunia Allah. Nah, bagaimana kita bisa berada dalam kasih karunia Allah? Artinya apa? Artinya kita harus berdamai dengan Tuhan. Dengan berdamai dengan Tuhan, artinya kita ada di dalam kasih karunia Allah itu. Kita yang sudah putus hubungan dengan Tuhan karena dosa manusia, akhirnya dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Nah, akhirnya kita dapat berhubungan lagi dengan Tuhan. Kita dekat dengan kasih karunia Allah. Artinya kita didamaikan dengan Tuhan. Nah, dengan kita berdamai dengan Tuhan, otomatis kita akan berdamai dengan diri kita sendiri. Apapun keberadaan diri kita, kekurangan diri kita yang tidak kita sukai, kekurangan diri kita yang membuat kita kecewa, akhirnya kita bisa terima. Kita percaya bahwa yang Tuhan berikan kepada kita, segala kelebihan dan kekurangannya itu yang terbaik yang Tuhan berikan dengan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memaksimalkan potensi kita sehingga kita menjadi orang yang maksimal dengan apa yang kita miliki. Kemudian dengan kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, kita juga bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Kita sadar bahwa kita hanya orang berdosa, kita harusnya binasa. Dan keberadaan kita pada saat ini karena Tuhan mengampuni kita, dosa kita yang sudah besar, Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa itu. Nah, dengan cara itu yang kita sudah diampuni Tuhan, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kita berdamai dengan orang lain, apapun yang terjadi kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang itu. Sehingga kita berdamai juga dengan orang di sekitar kita. Dan kita juga berdamai dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak kita sukai, keadaan-keadaan yang sulit. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam diri kita. Kita sudah diberdamaikan dengan Tuhan. Jadi segala keadaan sesulit apapun kita percaya bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi. Kita percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang kita dengan tangan kanannya. Seperti yang dikatakan di Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi dalam keadaan sesulit apapun kita percaya ada Tuhan di sana, ada rencana Tuhan, dan Tuhan akan membalikan semua itu menjadi hal yang baik. Karena itu kita tidak pahit terhadap keadaan yang sulit. Jadi kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, kita berdamai dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Dan satu lagi, setelah kita didamaikan dengan 4 hal itu, secara otomatis kita akan menjadi pendamai. Dimanapun kita berada, kita ingin mendamaikan orang. Dimanapun kita berada, kita ingin mendamaikan orang dengan Tuhan, dengan cara kita mengabarkan berita Injil. Dan kita mendamaikan orang-orang di sekitar kita.
Sangat aneh kalau kita katakan kita orang di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita penuh dengan Roh Kudus, tapi kita malah suka memecah belah orang, suka mengadu domba, suka menghasut, dan kita senang kalau ada orang yang berkonflik. Kalau kita sudah damai dengan Tuhan dan damai dengan diri kita, dengan keadaan dan orang sekitar kita, pasti kita juga akan menjadi orang yang mau mendamaikan orang-orang di sekitar kita, atau dengan kata lain kita menjadi juru damai. Jadi akar pahit itu tidak akan ada kalau kita tidak menyediakan tanah yang subur. Caranya adalah kita berada dalam kasih karunia Allah. Memang saya tidak pungkiri ada orang-orang tertentu yang mengalami suatu hal yang sangat buruk, sangat mengerikan dan menakutkan, yang menjadi traumatik. Seperti mungkin ada yang mengalami pelecehan seksual, ada juga yang mungkin mengalami hal-hal yang memang tidak pantas, yang begitu berat. Dan saya bersimpati dan mengerti dengan keadaan mereka. Tapi di satu sisi saya mau sampaikan bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar dari segalanya. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Ingat, Dia adalah Bapa bagi kita. Seorang anak, kita bisa membicarakan apa saja dengan Bapa kita. Serahkan kepada Tuhan, sampaikan keluh kesah kita, dan kita rasakanlah proses Tuhan begitu mengasihi kita, memulihkan kita, menolong kita, dan memberi damai sejahtera itu dalam hidup kita. Jadi jangan pernah jauh dari kasih karunia Allah. Selalu dekat dengan kasih karunia Allah. Itulah kunci bagi kita agar benih kepahitan itu tidak menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Nah, benih kepahitan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita berada dalam kasih karunia Allah, maka benih itu tidak akan menjadi tanah yang subur bagi benih kepahitan itu. Dan benih kepahitan itu tidak akan menjadi akar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Seperti Yusuf, begitu banyak benih kepahitan yang dihadapi, begitu banyak penderitaan dihadapi, tapi karena dia ada dalam kasih karunia Allah, sehingga benih itu tetap menjadi benih yang tidak pernah berakar, bertumbuh, ataupun berbuah. Nah, Yusuf bisa melihat semua kesulitan-kesulitan hidupnya itu, dia lihat semua itu dalam bingkai sudut pandang Tuhan. Dia melihat dari sudut pandang Tuhan, di mana dia tahu itu adalah suatu proses yang Tuhan beri kepada dia untuk dia menjadi kuat, dia menjadi tangguh, dia menjadi bijaksana, dan dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Jadi Yusuf tahu itu adalah suatu proses yang harus dihadapi. Walaupun waktu dihadapi itu begitu pahit, begitu menyakitkan. Tapi itulah hasilnya. Pada akhirnya Yusuf diproses, dibentuk seperti Roma 8:28 tadi. Akhirnya dia menjadi orang yang kuat, yang tangguh, dia menjadi pemimpin besar. Karena itu Yusuf bisa berkata bahwa engkau meraka-rakakan hal yang jahat kepadaku, tapi Allah meraka-rakakan hal yang baik padaku. Jadi kita lihat akar pahit itu ada, tapi tidak selalu akar pahit itu harus menjadi, benih kepahitan itu ada salah, tapi benih kepahitan tidak harus selalu menjadi akar pahit. Nah, benih kepahitan itu bisa saja menjadi berkat. Kalau kita berada dalam kasih karunia Allah, benih-benih yang ditaburkan itu, kalau kita berada dalam kasih karunia Allah, justru akan menjadi berkat. Berkat bagi diri kita dan berkat bagi orang di sekitar kita. Seperti Yusuf, dia mendapat penderitaan begitu banyak, benih yang begitu banyak. Akhirnya dengan proses itu, benih itu justru menjadi berkat bagi dirinya. Dia menjadi pemimpin besar. Dan kemudian dia menjadi berkat bagi keluarganya. Keluarga yang dalam keadaan kelaparan ditolong olehnya. Bahkan dia menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Dengan keberadaan Yusuf sebagai pemimpin di Mesir, pada saat itu Mesir menjadi negeri yang begitu jaya pada saat itu. Jadi itulah, percayakan segala sesuatu di tangan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, baik suatu hal yang baik di mata kita, hal yang buruk di mata kita. Tapi kalau kita berada dalam kasih karunia Tuhan, percayalah Tuhan bekerja di situ. Tuhan memproses di situ. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Dan apapun yang terjadi, Tuhan bisa balikkan menjadi berkat bagi diri kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami baru saja mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami belajar bahwa dalam kehidupan ini banyak liku-liku yang kami hadapi. Ada saat-saat susah dan senang yang kami hadapi. Tapi seringkali dalam keadaan yang susah, dalam menghadapi orang-orang yang juga tidak menyenangkan, seringkali
ada benih-benih kepahitan yang ditaburkan pada kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami belajar agar kami selalu berada dalam kasih karunia-Mu, sehingga benih itu tidak akan menjadi akar pahit, tapi justru benih itu Kau ubahkan menjadi berkat bagi diri kami dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, sehingga dalam kehidupan kami Kau selalu pakai kami, apapun yang kami alami, apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami lakukan, senantiasa memuliakan Engkau saja Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau tolong jemaat di tempat ini Tuhan, apa yang menjadi persoalan kami, Kau saja yang turun tangan Tuhan, Kau saja yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Yesus masih tetap baik dalam kehidupan kita. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mario. Tadi judul firman Tuhan adalah benih kepahitan yang menjadi berkat. Amin. Ya, memang kepahitan dikatakan bahwa bisa timbul dari keadaan, ya, dari keadaan sekitar kita. Juga bisa timbul menjadi benih itu dari sesama kita, dari orang lain. Ya, tadi contoh-contohnya sudah jelas, ya Yusuf, ya seperti Yusuf, dia benih kepahitan kalau dia piara itu dari saudara-saudaranya,
dari Potifar, ya, karena dia difitnah oleh istrinya. Ya, itu bisa timbul akar pahit. Nah, dan juga dari diri sendiri. Karena dari diri sendiri bisa timbul akar pahit. Tetapi akar pahit tadi, kalau kita bisa berani, ya, berdamai dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, buka hati, terima kasih karunia Tuhan, ya, sehingga kita menjadi pembawa damai. Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita menjadi pembawa damai. Ya, itulah. Jadi akar pahit bisa, benih kepahitan bisa menjadi berkat. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan September ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti, ya. Yang berulang tahun pada bulan September ini, kami mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan memberkati, panjang umur, sehat selalu, ya. Mari kita saat berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu, Bapak Mario, menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan memberkati juga hamba-Mu dan keluarganya, usahanya di Jakarta. Kami bersyukur, berterima kasih juga kalau hamba-Mu beberapa hari yang lalu keserang migrain, Tuhan sudah sembuhkan. Juga maminya yang gejala tipes atau demam berdarah, Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Karena oleh bilur-bilur dan darah Tuhan Yesus sudah disembuhkan semua penyakit. Kami juga bersyukur buat Bapak Afong yang sudah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga percaya Tuhan juga sudah menyembuhkan, yaitu Ibu Yuli, istri Bapak Martin. Kami juga percaya Tuhan juga jamah Bapak Lifaing dari sakit ginjalnya. Dan juga Tuhan memberikan kemajuan buat Ekel, Miracle, putra dari Ibu Koni. Dan juga buat anak Niko dari putra Bapak Dr. Hari di Purwakarta. Kami percaya waktunya adalah waktu Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, mengubahkan semua keadaan ini. Tuhan jamah dan berkati juga saudara kami sidang jemaat Tuhan GPP Sejahtera maupun seluruh pemirsa yang pagi hari ini mengikuti ibadah raya online GPP Sejahtera yang berulang tahun di bulan September ini. Kiranya damai sejahtera sukacita Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus menyertai mereka, menaungi mereka, memberkati mereka yang berulang tahun, dan Tuhan berikan hadiah yang terindah, yaitu kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, dan berkat-berkat melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan para jajarannya, dan juga pemerintah pusat maupun daerah. Engkau pakai Tuhan untuk memikirkan keadaan pandemi ini, supaya pandemi ini Tuhan lekas teratasi dan vaksinasi massa seluruh bangsa Indonesia semua lekas mendapatkannya. Dari anak-anak usia 12 tahun ke atas, semuanya sudah divaksin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati para dokter, para medis yang Tuhan pakai sebagai garda di depan, dan para relawan dan petugas-petugas rumah sakit, biar senantiasa dalam perlindungan kasih sayang-Mu, dijauhkan dari virus-virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu berkenan ada berkat, silahkan memberikan berkat. Saudara boleh kirimkan ke rekening yang tertera di layar saudara. Jangan lupa minggu depan
minggu pertama kita akan ibadah seperti ini online dan juga perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian sediakan sebelum hari Sabtunya, Bapak Ibu sediakan sehingga hari Minggu pagi sudah siap. Kita bawa keluarga kita berkumpul mengikuti ibadah raya Minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya, kalau Bapak Ibu dengan iman percaya, perjamuan kudus itu membawa dampak yang lebih baik. Kesembuhan bagi mereka yang sakit, pertolongan bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan susah ataupun menghadapi masalah persoalan. Diimani, perjamuan kudus adalah kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi Bapak Ibu siapkan roti dan anggur buat keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa tetap protokol kesehatan, ya, pakai masker dan cuci tangan, sering cuci tangan dan jauhi kerumunan atau jangan berdesak-desakan. Ya, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.